Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk hadir di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Adabul Mufrad li Amirul Mukminin fil Hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah. Para hadirin hadirat serta pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada, serta para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan beberapa hadis yang terkait sikap terhadap seorang pembantu, di mana di awal beliau menggarisbawahi hendaklah banyak memberikan kemaafan kepada para pembantu, kepada para hamba sahaya. Dan beliau juga menyebutkan hadis bolehnya memukul hamba sahaya, bolehnya memukul pembantu. Hanya saja pukulan tersebut, hukuman tersebut harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh si pembantu. Hukuman apabila hukuman tersebut melebihi dari kesalahan yang dia lakukan, berarti ini sebagai tindak kezaliman yang nanti akan disebutkan oleh Imam Bukhari di hari kiamat akan dibalas oleh pihak yang terzalimi. Kemudian ada hukuman di mana hukuman tersebut sesuai dengan kesalahan. Tentunya ini tidak akan mendapatkan balasan karena sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh sang pembantu ataupun sang hamba sahaya. Yang ketiga, hukuman lebih ringan ketimbang kesalahan yang dilakukan. Dalam masalah ini khofiddin, para ulama, para salafus saleh terdahulu, mereka memberikan satu pernyataan yang luar biasa bahwa salah untuk tidak menghukum itu lebih baik ketimbang salah tapi dalam menghukum. Salah dalam tidak menghukum itu lebih baik ketimbang salah dalam menghukum. Termasuk salah dalam menghukum, yaitu hukuman yang ditimpakan lebih berat ketimbang kesalahan yang dilakukan.
Dan ini sebenarnya tidak berlaku hanya untuk pembantu, untuk siapa saja. Apakah itu istri, apakah itu anak, apakah itu bawahan, pembantu kita, siapa saja yang melakukan kesalahan dan dia orang-orang yang ada di sekitar kita dan kita bisa menghukumnya, kita bisa memberinya hukuman, maka apabila hukuman yang ditimpakan lebih berat ketimbang dosa, ketimbang kesalahan, nanti di hari kiamat akan dikisos. Dan jika hukuman sebanding ataupun lebih ringan ketimbang kesalahan, maka hal ini tidak akan ada kisos sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis dari Zadan Abi Umar. Qala, dia berkata, kunna 'inda Ibni Umar fada'a bi ghulamin lahu kana darabahu. Ketika kami berada di dekat Ibnu Umar, waktu itu dia memanggil hamba sahayanya yang telah dia pukul. Abdullah bin Umar memanggil hamba sahayanya yang sudah dia pukul. Fakasyafa an zahri. Lantas Abdullah bin Umar menyingkap punggung si hamba sahaya tersebut yang sudah dia pukul. Faqala ayuji'uk. Ibnu Umar mengatakan, apakah aku telah menyakitimu? Qala la. Kata si hamba sahaya ini, tidak. Dalam hadis yang lain, Abdullah bin Umar membuka punggung, menyingkap punggung si pembantu ini ataupun si hamba sahaya ini, dan terlihat biratan pukulan beliau terlihat di punggungnya. Beliau bertanya, apakah aku menyakitimu? Kata si hamba sahaya, enggak. Fa'ataqahu, namun Abdullah bin Umar memerdekakannya. Summa rafa'u dan minal ard. Lantas Abdullah bin Umar mengambil batang kecil dari tanah. Faqala mali fihi minal ajri ma yazinu hadal ud. Dia katakan bahwasanya aku tidak mendapatkan pahala dari dari memerdekakan ini, walaupun hanya seberat ranting ini. Fakultu, maka aku pun berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Ini kunyahnya Abdullah bin Umar, anaknya bernama Abdurrahman. Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lima taqulu hadza? Kenapa Anda mengatakan seperti ini? Kenapa Anda berkata seperti ini? Qal sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul au qal. Dia berkata, maksudnya Abdullah bin Umar berkata, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man daraba mamlukahu haddan lam ya'tih. Barang siapa yang memukul hamba sahayanya dengan satu kesalahan yang tidak dilakukannya, artinya menghukum tanpa kesalahan, aulatama wajhahu, atau dia menampar wajahnya, fi lafzin man latama abdahu au darabahu haddan lam ya'ti. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang telah menampar hamba sahayanya dan atau dia memukulnya dengan kesalahan yang tidak dilakukan oleh si hamba sahaya, fakaffaratuhu ayyu'tiqahu, maka kafarahnya artinya untuk menghapuskan dosa
pemukulan tersebut, yaitu dengan cara memerdekakannya. Ikhwatifidin, hadirin hadirat, para pemirsa Rosa TV dan para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Dari hadis ini jelas kita lihat bagaimana Abdullah ibnu Umar tidak ingin dia melakukan kezaliman. Ya, dia tidak ingin melakukan kezaliman. Kalau kita lihat bagaimana ketika dia memukul hamba sahaya, artinya pada dasarnya seorang boleh memukul hamba sahayanya, bahkan bukan hamba saya, siapapun, jika memang pukulan tersebut layak untuk diberikan, maka itu satu hal yang dibolehkan dalam syariat Islam. Memukul anak misalnya, memukul istri misalnya. Tapi ingat, selama pukulan tersebut sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Ingat itu. Ya. Ingat, yang sesuai dengan yang dilakukan. Artinya hukum asalnya boleh. Tetapi apabila ternyata hukuman lebih berat dari kesalahan, berarti yang memukul sudah melakukan tindak kezaliman. Dan kafarohnya bagaimana? Kafarohnya adalah artinya kalau dia sempat melakukan hal itu, dia menghukum lebih berat dari kesalahan, maka untuk menghapus kesalahan itu sebelum nanti di hari kiamat akan dikisos oleh Allah dengan cara apa? Memerdekakan si hamba tersebut. Jadi bisa kita simpulkan ikhwatiddin bahwasanya apabila seorang memukul, ya, pertama dia pukul wajah, yang kedua dia memukul dengan pukulan yang lebih berat ketimbang kesalahan, maka kafarohnya memerdekakan si hamba tersebut. Oleh karena itu ikhwatiddin, kalau seorang menampar hamba sahayanya, itu walaupun tamparannya tidak begitu sakit atau tidak menimbulkan bekas, tapi apapun namanya, pukulan di wajah tetap tidak dibolehkan. Pukulan di wajah tetap tidak dibolehkan. Apapun bentuknya, kafarohnya dimerdekakan tuh hamba sahaya. Satu. Yang kedua, kalau dia memukul lebih dari apa yang dia lakukan, kesalahan, maka dimerdekakan. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya di sini Abdullah bin Umar ketika dia sudah hukum hamba sahayanya dengan pukulan di punggung sampai berbekas, muncul rasa menyesal. Ini kira-kira tadi hukuman yang dia jatuhkan itu sesuai enggak ya dengan kesalahan yang dilakukan? Itu dia, ya. Jadi ada timbul sebangsa ragu. Karena masalahnya kalau seandainya pukulan tersebut melebihi kesalahan, nanti di hari kiamat urusannya. Ya. Urusannya nanti pembalasan di hari kiamat. Makanya ketika beliau tanya, apakah memang sakit? Ya. Karena ada bekasnya. Kata si hamba enggak. Tapi seorang Abdullah bin Umar adalah seorang yang sangat waro. Ya, bisa saja si hamba sahaya itu takut atau memang Allahu alam kenapa dia katakan enggak. Tapi yang terlihat memang ada biratan di punggung si hamba sahaya. Abdullah bin Umar berpikir bagaimana nasibnya nanti di hari akhirat. Jika ternyata pukulan melebihi apa yang dosa yang dilakukan oleh ataupun kesalahan yang dilakukan oleh si hamba sahaya. Sudah, untuk lebih berhati-hati. Beliau apa lakukan? Beliau merdekakan tuh hamba sahaya. Itulah luar biasanya para sahabat. Ya. Beda dengan kita. Kita telah melakukan satu hal yang besar, kita anggap kecil. Ya. Sebagaimana komentar para ulama kita, bedanya salaf dengan khalaf. Kalau dahulu para sahabat melihat dosa itu bagaikan gunung yang akan menimpa. Tapi dosa itu kita yang lakukan sekarang, seolah-olah itu hanyalah bagaikan lalat yang siap dikipas gitu aja. Anggap ringan. Padahal dulu zaman sahabat menganggap itu dosa
mengkhawatirkan sudah akan bagikan gunung yang akan menimpanya. Begitulah jauhnya perbandingan kita dengan para salafus saleh terdahulu dengan para sahabat. Makanya wajar kalau mereka Allah istimewakan dibandingkan generasi-generasi setelahnya. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memberi mereka rekomendasi khusus dalam Al-Qur'an maupun dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang tidak berbicara dari hawa nafsunya tapi itu merupakan wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang hatinya sangat bersih, kemudian generasi yang ilmunya sangat dalam, generasi yang tidak ada satu kebaikan kecuali mereka sudah lakukan. Makanya lau kana khairan lasabaquna ilaih, seandainya ada satu amalan yang baik, niscaya para sahabat sudah lebih dahulu melakukannya ketimbang kita sekarang. Karena tidak ada generasi yang lebih cinta dengan kebaikan melebihi generasi para sahabat. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar rahimani Allah wa iyyakum, itu menunjukkan bagaimana kualitas para sahabat, menunjukkan bagaimana kualitas para sahabat. Kemudian dalam hadis ini juga menyebutkan bagaimana para sahabat terdahulu sangat antusias untuk mendapatkan kebaikan dan memang sangat berhati-hati atas setiap dosa. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin mengambil sunnah Rasulullah, ambillah sunnah dari orang yang sudah meninggal. Siapa itu? Ulaika ashabu nabiyikum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah. Barang siapa yang ingin mengambil sunnah Rasulullah, ambil sunnah dari orang yang sudah meninggal. Karena yang hidup sekarang gak aman dari fitnah. Siapa mereka? Ulaika ashabu nabiyikum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Kanu abaruhum quluban. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maquhu ilman, dan yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluhum takallufan, dan yang paling sedikit takallufnya. Ini diantara ikhwatiddin, mereka nggak mau mereka nggak mau bermain-main. Ya sudahlah, okelah kalau seandainya pukulan tersebut lebih ringan ketimbang kesalahan. Gimana kalau seandainya ternyata pukulan lebih berat ketimbang kesalahan yang dilakukan oleh hamba sahayanya? Makanya udahlah, dimerdekakan saja, habis cerita. Begitu. Akalluhum takallufan, sedikit takallufnya. Di antara para ulama yang mengartikan aqalluhum takallufan, yaitu ya kalau mereka nggak tahu ya nggak tahu. Begitu, tidak membuat-buat jawaban. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi. Mereka adalah kaum yang memang Allah pilih untuk menyertai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu anhum fadlahum. Kalian harus tahu bagaimana keutamaan para sahabat. Wa tamassaku bidihim wa akhlaqihim. Pegang agama mereka dan akhlak mereka. Pegang agama mereka dan pegang akhlak mereka. Innahum kanu ala hudam mustaqim. Sesungguhnya mereka berada di atas hidayah, jalan yang lurus. Itulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwati fillah rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu Abdullah bin Umar di sini ya, dengan tanpa ragu-ragu, walaupun si hamba sahaya tadi mengatakan enggak sakit kok yang dipukul, tapi dia mengkhawatirkan tentang diri dia, dia mengkhawatirkan jangan-jangan ini sebuah kezaliman. Maka dia pun memerdekakan hamba tersebut. Ya. Karena urusan di akhirat itu lebih berat ikhwah ketimbang urusan di dunia. Kalau ada seorang menzolimi temannya, contohnya dia pernah merusak nama baik temannya,
semasa dia hidup itu masih lebih mudah. Dia datang, kemudian dia minta maaf. Ya, dengan menghilangkan semua rasa gengsi. Kalau dia berupa harta, dia bisa pulangkan. Dia bisa pulangkan. Dia bisa kembalikan harta tersebut dengan meminta maaf. Tapi nanti ketika apabila kezaliman itu tidak termaafkan sampai di akhirat, maka tidak ada perhitungan selain hasanat was sayyiat, selain kebaikan dan keburukan. Harus dibayar dengan pahala, harus dibayar dengan kebaikan-kebaikan. Ikhwah, makanya setelah itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab berikutnya, bab qisasul abdi, bab kisos seorang hamba. Yang tadi itu maksudnya, saya ulangi, di awal ketika menceritakan tentang bagaimana sikap kita terhadap hamba sahaya, terhadap pembantu, Imam Al-Bukhari menyebutkan ya dimaafkan. Ya, seorang sahabat pernah bertanya, berapa kali memang satu hari kita maafkan? Rasulullah katakan 70 kali maafkan. Taib. Terkadang ada pembantu itu yang memang butuh dihukum. Hukuman untuk mengembalikan dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia sadar. Supaya dia tersadar atas kesalahannya. Makanya kan kemarin ada yang dengan inisiatif dia melakukan transaksi riba. Dipukul oleh sahabat tadi, pulangkan tuh duit saya. Itu hadis yang sudah kita baca. Artinya dia boleh dihukum pukul. Ya, dia boleh dihukum pukul. Kemudian beliau melanjutkan lagi hadisnya. Boleh pukul tapi tidak wajah. Dirinci lagi. Boleh pukul tapi tidak wajah. Kemudian, oke, berarti selain wajah boleh. Karena barang siapa, beliau menyebutkan hadis-hadis, barang siapa yang mukul wajah, maka kafarohnya harus dimerdekakan. Tapi itu nggak wajib sebagaimana disebutkan beliau. Taib. Bagaimana kalau memukul selain wajah? Boleh. Seorang menghukum dengan memukul selain wajah, tapi ingat, jangan melebihi dari kapasitasnya. Jika dia memukul, jika dia menghukum melebihi kesalahan yang dilakukan oleh si hamba, maka hukumannya di dunia apa? Dia merdekakan hamba sahayanya. Ya. Itu kalau hamba sahaya. Gimana kalau istri yang dipukul? Misalnya istri masak kopi, buat kopi, lupa letak gula, pahit. Atau salah. Dikira gula, ternyata garam. Ya, ini biasanya istri-istri yang jarang-jarang masuk dapur lah ini. Gak bisa bedakan mana gula, mana garam. Itu kesalahan. Atau dia galau sehingga salah masukkan. Dikira garam gunung, ternyata merica. Antum pernah lihat garam gunung itu kan ada merah-merah. Rupanya merica misalnya, diminum oleh sang suami, marah-marah, dilempar tuh gelas segini ke kepala si istri. Bocor kepala si istri. Taib. Ini kan hukuman namanya, ya. Anda boleh marah, tapi nggak boleh melebihi dari kesalahan yang dilakukan oleh orang bawahan Anda. Seandainya itu istri, itu bagaimana? Kan nggak mungkin, dahlah dek, engkau merdeka. Memang dia hamba sahaya. Jadi gimana? Minta maaf buat dia senang. Udahlah dek, maafkan abang. Sekarang bilang aja lah mau minta apa. Gitu. Ya selama kita sanggup untuk memberikannya, berikan. Ya udahlah bang, betul ini bang ya? Abang punya duit nggak? Ya kalau memang itu dimintanya, ya demi mendapat kemaafan dia karena kita telah menzolimi dia. Kalau tidak, dia nggak rela dengan perlakuan itu, sampai mati kita dia nggak rela, maka nanti hari kiamat permasalahannya. Ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhihi.
pada hari seorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa banih, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih, masing-masing orang akan mengurus dirinya masing-masing. Yang penting mereka selamat dari neraka, semua akan menuntut. Sebesar apapun kezaliman akan dituntut nanti di hari akhirat. Dan yang akan menuntut kita walaupun orang yang paling kita sayangi sekalipun, dia nggak akan peduli. Oleh karena itu ikhwatiddin, setelah membicarakan masalah pukul selain wajah boleh, tetapi harus sesuai dengan kapasitasnya. Beliau langsung mencantumkan bab berikutnya. Ingat, seandainya melebihi, maka ini dia babu qisasil abdi, bab dikisosnya dikarenakan menzolimi seorang hamba. Ana Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, la yadribu ahadun 'abdan lahu wa huwa zalimun lahu. Janganlah seorang hamba, seseorang memukul hamba sahayanya, wa huwa zalimun lahu, sementara dia menzoliminya, illa uqida minhu yaumal qiyamah, kecuali nanti akan dibalas di hari kiamat. Di sini Ammar bin Yasir dengan tegas mengatakan, barang siapa yang memukul hambanya zalim. Artinya apa? Ini sering kita sebutkan tadi. Zalim di sini apa maksudnya? Pertama, dia menghukum dengan kesalahan yang tidak dilakukan. Kan bisa saja kan kita silap, ya, bisa saja kita keliru, salah hukum, atau kita menghukum hamba kita, atau menghukum anak kita, menghukum istri kita, gara-gara berita-berita yang sampai pada kita tanpa ada tabayun sebelumnya. Sehingga ketika mendengar berita kita emosi, istri datang, anak datang, kita pukul mereka, atau kita caci maki mereka. Mereka pun akhirnya bengong. Loh, kenapa ini? Suamiku marah-marah. Kenapa bapak marah-marah? Sudah marah-marah. Ya, ini zalim. Kenapa? Menghukum dengan kesalahan yang tidak dilakukan. Satu. Menghukum lebih berat ketimbang kesalahan yang dilakukan. Maka nanti akan dikisos, akan dibalas di hari kiamat kelak. Ikhwatifidin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam hadis yang lain, an Abi Laila, dari Abi Laila, qala, dia berkata, kharaja Salman keluar, fa idza alafu dabbatihi yatasaqatu mil ara'i. Ternyata makanan hewan itu berjatuhan, ya, berjatuhan dari atas tunggangannya. Faqala li khadimihi, Salman berkata kepada khadimnya, pembantunya, laula anni akhaful qisas la auja'tukah. Seandainya aku tidak khawatir qisas di hari kiamat, niscaya aku akan pukul kamu. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, dalam masalah ini, kekhawatiran para sahabat akan sebuah kezaliman tidak seperti kekhawatiran kita terhadap kezaliman. Apa sebenarnya yang dikatakan zalim? Ikhwah, yang dikatakan zalim adalah mujawazatul had fi isti'mali sultah. Artinya menggunakan wewenang, hak wewenang, tapi melebihi batas. Menggunakan hak ataupun wewenang tapi melebihi batas. Misalnya seorang ayah, dia punya wewenang untuk menghukum anaknya, tapi di saat dia menghukum melebihi dari kesalahan, maka dia zalim. Seorang suami punya hak untuk menghukum istrinya, itu wewenang dia. Tapi ketika hukumannya melebihi dari yang dilakukan, itu berarti kezaliman. Bahkan
Ada yang mendefinisikan yang dikatakan zalim adalah kullu dzambin yu'sa bihillah. Setiap dosa yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala itu zalim namanya. Tapi kenapa zalim? Perhatikan ikhwatiddin. Zalim itu ada 3. Yaitu az-zulmu la yughfarulah. Kezaliman yang tidak akan diampuni. Ini adalah kezaliman seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dia melakukan kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai ananda, janganlah engkau mensekutukan Allah. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Tidak ada kezaliman yang melebihi zalimnya orang musyrik. Ada seorang melakukan pembunuhan, perzinahan, pencurian, perjudian, dan perampokan dan lain-lainnya. Itu belum seberapa ketimbang seorang yang menzolimi Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensekutukannya. Mengapa demikian ikhwatiddin? Coba perhatikan. Yang menciptakan kita Allah. Yang memberi kita rezeki Allah. Yang menjamin kehidupan kita itu Allah. Semuanya Allah. Tapi di saat kita menyembah, ternyata kita menyembah selain Allah. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, ya, berbuat baik kepada kita, enggak usah berupa duit lah. Setiap ngaji kita dijemput, bawa ngaji nanti diantar balik. Apalagi pulang ngaji diajak makan. Kira-kira orang ini baik nggak? Hah? Baik kan? Kalau dia mengatakan yang selalu membantu kita ini bawa ngaji, boncengin ngaji, ngajak makan lagi. Dek, tolonglah besok bantuin saya ngangkat-ngangkat lemari ini mau pindah. Kira-kira antum apa yang antum bilang? Hah? Oh maaf lah kalau untuk angkat-angkat lemari. Gitu. Minimal ada rasa segan. Masya Allah ini orang baik. Setahun penuh dia antar jemput saya plus makan. Kemudian dia minta tolong angkat lemari ketika pindah. Kita nggak mau. Masya Allah ini betul-betul bengal nih orang. Saya yakin kita akan segan menolaknya. Dan saya yakin bukan segan menolaknya. Kita dengan senang hati membantunya. Karena apa? Dia sudah selalu membantu kita. Itu hanya sekedar bantuan antar jemput ngaji plus makan. Itu udah hebat kali. Di kampung-kampung, di kota-kota udah hebat itu. Ya. Dan dia tidak meminta apapun dari kita. Itu orang yang baik. Ya. Itu orang yang baik. Allah memberikan semuanya kepada kita. Memberikan semuanya kepada kita. Memberi kita kehidupan, memberi kita rezeki, memberi kita anak, memberi kita istri, memberi semuanya kepada kita. Lantas Allah mengatakan kalau begitu kamu sembah saya aja kata Allah. Jangan kamu sembah-sembah yang lain. Kemudian kita katakan enggak lah ya Allah gitu. Kan gak sopan betul nih orang. Makanya zalim orang ini. Ya. Allah yang menghidupkan dia, dia malah menyembah yang lain. Kan kurang ajar kali orang ini. Makanya tidak ada seorang yang berbuat zalim melebihi zalim perbuatan syirik. Makanya ini orang kalau mati dia belum tempat taubat, takkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Maksudnya mati dia membawa dosa syirik gak akan ada diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi selain itu, selain dosa syirik masih diampuni. Itu yang pertama. Dosa yang tak mungkin diampuni oleh Allah kalau dia meninggal membawa kezaliman ini. Yang kedua, yaitu seorang yang menzalimi dirinya sendiri.
Mengapa seorang dikatakan menzalimi dirinya sendiri? Setiap anak Adam yang melanggar aturan Allah atau yang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, sungguh dia sudah menzalimi dirinya sendiri. Karena apa, ikhwatiddin? Setiap perkara yang diharamkan oleh Allah itu pasti akan memudaratkan diri kita. Gak akan mungkin Allah melarang kita melakukan satu perbuatan sementara perbuatan itu bermanfaat untuk kita. Gak akan mungkin ada itu, ikhwatiddin. Islam itu datang dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini telah kusempurnakan Islam untuk kalian dan telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian. Apa yang kesempurnaan nikmat? Itu adalah sempurnanya Islam. Tidak ada nikmat yang lebih sempurna melebihi sempurnanya Islam. Makanya semakin banyak syariat yang kita lakukan, otomatis kita hidup pun semakin sempurna. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia adalah Sayyidul Mursalin, pemimpin sekalian anak Adam, pemimpin sekalian para Rasul? Karena dialah yang paling sempurna melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia. Makanya ikhwatiddin, ketika seorang melakukan maksiat, dia pada hakikatnya menzalimi dirinya. Contoh, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melarang seorang berjudi, melarang seorang berzina, melarang seorang minum khamr? Karena akan merusak dirinya sendiri. Akan merusak dirinya sendiri. Makanya yang kedua, mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Mereka yang menzalimi dirinya sendiri ini, ya, kalau dia gak sempat taubat dari dosa tersebut, ya, karena dia bukan dosa syirik, bisa diampuni, bisa tidak diampuni. Insya'a ghafaralah wa insya'a adzabahu wa insya'a ghufiralahu. Kalau Allah mau, Allah akan hukum dia. Kalau Allah tak mau, Allah akan azab dia. Itu dia, kezaliman terhadap diri sendiri. Yang ketiga, ini agak susah. Apa itu? Adz-dzulmu la yatrukuhu, la yutrak. Adz-dzulmu la yutrak. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja. Ini kezaliman apa ini? Kezaliman seorang terhadap orang lain. Gak bisa dia tobat hanya kepada Allah. Sementara dia gak minta maaf kepada seseorang yang dia zolimi. Inilah masalah yang kita bahas. Karena dia menzolimi orang lain. Kalau dia menzolimi dirinya sendiri, minum khamr, main judi dia misalnya, ya, berzina dia misalnya. Berzina itu kira-kira menzolimi diri apa orang lain? Berzina. Gimana kira-kira? Berzina itu menzolimi diri sendiri atau orang lain? Kalau memperkosa jelas, ya, menzolimi di orang lain. Ini berzina. Zina itu definisinya suka sama suka. Ya, berzina ini ikhwatiddin, ini lebih berat kepada menzalimi diri sendiri. Si perempuan menzalimi dirinya sendiri, kenapa kok mau dia? Kok dia suka? Si laki-laki juga menzalimi dirinya sendiri. Tapi di sini yang paling berat, yang paling banyak rugi adalah kaum perempuan. Ikhwani fiddin rahimanallah wa iyyakum. Menzalimi orang lain, ya, jika ternyata belum sempat dia minta maaf di dunia, maka di akhirat akan diperhitungkan. Itulah dia. Ya. Di akhirat akan diperhitungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum." Hati-hati kalian dengan doanya orang yang terzalimi, wa in kana kafiron. Walaupun dia orang kafir. Ada kalimat tambahan, wa in kana kafiron, walaupun dia orang kafir. Fa innahu laisa dunal hijab, karena enggak ada hijab antara dia dan doanya. Artinya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Fa in kana kafiron,
Artinya seorang muslim jika dia menzolimi orang lain walaupun kafir, nanti di hari akhirat akan dikisos, akan dibalaskan. Bahkan ikhwatiddin, dalam sebuah hadis nanti juga akan disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu la tu'addanna al-huquqa ila ahli. Hendaklah kalian tunaikan hak-hak kepada orang yang bersangkutan, hatta yuqadu lisyatil jamma min syatil korona. Karena nanti di hari kiamat kambing yang tak bertanduk akan minta balasan kepada kambing yang bertanduk. Kambing yang tak bertanduk minta balasan terhadap kambing yang bertanduk. Kenapa? Kambing yang punya tanduk semasa di dunia, yang menanduk kambing yang tak bertanduk, nanti di hari akhirat tuh kambing-kambing akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kambing yang tak bertanduk tadi akan membalas tandukan kambing yang bertanduk semasa di dunia. Itu dia. Dan semua hewan, ya, semua hewan. Kalau kita lihat, kalau antar hewan saja nanti akan ada balasan. Konon lagi antar manusia. Muncul pertanyaan, apakah kambing juga punya dosa? Apakah kambing juga harus ada hukuman? Bukankah kambing itu tidak mukallaf, tidak ada beban? Tidak ada beban hukum. Sampai kalau dia ditanduk, kau haram menanduk temanmu. Kan tidak ada hadisnya. Wahai kambing-kambing, janganlah kau tanduk sesama kalian. Kan tidak ada. Ya. Karena kambing-kambing itu hewan, tidak punya hukuman, tidak punya hukum mukallaf. Ini bagaimana nanti di hari kiamat? Kenapa kok sampai dia yang tak bertanduk akan membalas tandukan kambing yang bertanduk yang dulu semasa di dunia menanduk dia. Nanti akan kita bahas secara rinci di saat kita membahas hadis ini. Ya. Namun intinya di ini, intinya adalah antar hewan saja itu akan dibalaskan, apalagi antar sesama manusia. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat akan ada orang yang memanggul kambing yang mengembek. Orang yang memanggul akan mengatakan, ya Rasulullah, selamatkanlah aku, kata orang ini. Kata Rasulullah, loh, aku kan sudah sampaikan. Ada lagi yang sedang menggendong kuda. Dia minta, ya Rasulullah, tolonglah selamatkan aku. Ini sedang diazab ini. Dia disuruh untuk menggendong kudanya sambil meringkik-ringkik itu kuda. Ya Rasulullah, bebaskan aku dari hukuman ini. Kata Rasulullah, enggak, aku sudah sampaikan kepada kalian bahwa saya enggak boleh. Ada lagi yang bawa kain yang berkibar-kibar. Itu hukuman Allah untuk dia. Dia juga katakan, ya Rasulullah, selamatkan aku. Kata Rasulullah, loh, aku sudah sampaikan, dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena mereka telah menzolimi. Ada yang kambing orang, ada yang kuda orang, ada yang kain orang. Ada juga dia nanti akan memanggul somit. Somit itu benda yang tidak bersuara. Kalau kain tadi masih bersuara, kibasannya, ya, kibarannya. Kalau ini tak bersuara, somit. Orang Arab membagi harta itu jadi dua. Pertama, harta yang berbunyi dan harta yang tak bersuara. Harta yang bersuara dan harta yang tak bersuara. Harta yang bersuara itu kambing, kuda, dan lain-lain. Harta yang tak bersuara itu merupakan kinayah, ungkapan untuk emas dan perak. Itu ikhwatiddin. Makanya dia nanti akan memulangkan, dan memulangkan dalam bentuk
Dalam bentuk apa? Memulangkan dalam bentuk kebaikan dan keburukan. Inilah yang masyhur dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hadisul muflis, hadis orang yang bangkrut, yang kata Rasulullah, atadrunal mal muflisu fi ummati, atadrunal mal muflis, tahu enggak kalian apa dikatakan orang bangkrut? Mereka katakan, kulna, kami katakan, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata', orang yang bangkrut dari kalangan kami yang tidak lagi punya harta dan benda. Kata Rasulullah, al muflisu fi ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, may ya'ti yaumal qiyamati bis salati waz zakati was sadaqah, yang nanti datang membawa pahala salat, sedekah dan zakat, wa ya'ti qad syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza, tapi ternyata semasa di dunia dia pernah mencela orang ini, pernah menumpahkan darah orang ini, pernah memukul orang ini, pernah merusak nama baik orang ini, kezaliman. Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, akhirnya semua kebaikan itu diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Wa in faniyat, kalau habis sudah kebaikannya, fayu'khadh min sayyi'atihi wa turiha alaihi, diambil keburukan orang yang terzalimi tersebut dan dibebankan kepada orang yang menzalimi. Bangkrut dia jadinya. Ya, bangkrut dia jadinya. Makanya sering itu saya singgung masalah ini lebih dekat kondisi ini kepada orang yang pengajian. Kenapa? Karena di sini hadisnya dia datang membawa pahala. Ikhwafiddin, datang membawa pahala sholat. Kira-kira kalau dia seorang yang berbuat syirik, dia bawa pahala nggak nanti di hari akhirat? Enggak. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Berarti orang ini adalah orang yang tak berbuat syirik besar, yang bisa menghapuskan seluruh pahala, dan berarti ketika dia melaksanakan sholat tidak ada riya, buktinya ada pahalanya. Kalau dia riya, tentu nggak ada pahalanya. Atau yang kedua, berarti dia melaksanakan sholatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia melaksanakan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Jadi bukan orang yang musyrik, bukan orang yang riya, dan juga bukan orang yang melaksanakan ibadah yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Karena dia datang membawa pahala. Makanya ini yang melakukan orang pengajian. Itu dia. Karena dia yang tahu. Makanya jangan heran kalau ada orang ngaji, pengajian, gunjingnya jalan terus. Ya, jangan heran. Ada orang pengajian, fitnahnya terus jalan. Begitu. Terkadang fitnahnya dengan mengatasnamakan agama. Itulah dia. Dan jangan heran kalau ada orang pengajian hutang nggak bayar. Jangan heran antum. Ya, memang jenggot sih panjang, tapi kalau duit hijau matanya, hilang manhajnya. Matanya yang tadi putih jadi sesuaikan warnanya seperti uang yang dia lihat. Bisa seperti itu, Ikhwafiddin. Ya, penuduhan, kedustaan dan lain-lainnya, kezaliman yang lain-lainnya. Demikian Ikhwafiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi itulah orang muflis. Taib. Nanti di hari kiamat dia akan dibalas. Ya, dibalas. Pembalasannya dengan apa? Bukan dengan balik mukul, enggak mau. Ya, yang pernah dia pukul, tapi pukulannya melebihi kesalahannya. Balasannya nanti apa? Apakah dipukul juga? Enggak. Balasannya bagaimana? Dengan memberi kebaikan seperti yang hadis yang kita sebutkan tadi. Ya, seperti hadis yang disebutkan tadi. Ada hadis yang lain, Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat seorang itu akan dibangkitkan seorang itu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Ya. Ghurran, telanjang dalam keadaan ghurran, kemudian buhman. Buhman itu tak punya apa-apa. Buhman
tidak punya apa-apa. Dan Rasulullah, para sahabat bertanya, bagaimana nanti dia akan membayar semua kezalimannya? Rasulullah katakan, bil hasanat was sayyiat. Saya kira itu saja ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, akan kita lanjutkan lagi dengan masih banyak ini cerita ataupun hadis-hadis yang terkait dengan masalah kezaliman. Jadi kezaliman itu sangat banyak dilakukan oleh umat manusia. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi yang mau bertanya silahkan atau melalui pesan singkat 0895 6113 27778. Silahkan tayangkan pesan singkat Anda, pertanyaan ke 0895 6113 27778. Allahu Akbar. Panjang. Kalau bertanya yang singkat-singkat aja ikhwah. Ya, ini panjang sekali ini. Ini kalau di print 2 halaman folio nih. Jika dulu merupakan orang yang jahat, zalim kepada orang lain dan kemudian sekarang berhijrah, apakah harus dilakukan juga membayar zalim kepada orang lain sedangkan orang yang lain sudah tidak diketahui keberadaannya? Itulah rumitnya kalau kita menzalimi orang lain. Makanya para sahabat coba perhatikan, padahal yang dia pukul hamba sahayanya. Dia pun mukul. Hamba sahayanya pun tadi mengatakan, sakit enggak? Enggak, kata hamba sahayanya. Kan Abdullah bin Umar, dibukalah punggungnya, oh sakit ya. Tampak berbilang, sakit ya saya pukul. Enggak, kata hamba sahayanya. Tapi karena khawatir tadi itu menzolimi, akhirnya udahlah kamu dimerdekakan. Itulah masalahnya. Karena masalah zolim ini masalah yang rumit ikhwatiddin. Ya, bukan masalah yang mudah, masalah yang rumit. Oleh karena itu hati-hati dengan masalah kezoliman. Menzolimi orang lain. Inilah contohnya. Kita pernah jahat. Mungkin dia dulu pernah jadi preman pasar. Setiap pagi malain orang Cina. Nyotopin angkot. Duit 5.000. Gak ada duit 5.000, gak boleh lewat. Akhirnya Pak sopir ngasih hijrahlah dia sekarang. Kemana mau saya cari itu Pak sopir semua. 5 tahun Ustadz misalnya begitu. 5 tahun ini saya lakukan, gimana? Ikhwatiddin, seharusnya dia cari itu Pak sopir. Antum yang dulu di SMP, SD, SMA pergi ke kantin sekolah, beli 1 ambil 3 bakwannya, itu zalim. Nanti itu ibu kantin datang, ya Allah bakwanku udah berapa selama 3 tahun di sekolah. Dicari itu, bukan gak dicari. Ustadz kami taunya sekarang, itu bakwan udah gak terhitung lagi berapa. Kadang-kadang beli 1 ambil 3, kadang-kadang gak bayar pun minta balik. Baliknya bu, baliknya berapa baliknya? Balik 3.000. Udah ambil bakwan minta balik. Ini bukan pengalaman ya, ada begitu. Antum jangan nengokin saya seperti itu. Itu bagaimana? Pertama, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berupayalah untuk mencari orangnya. Kalau dapat, pulangkan atau minta maaf. Kalau nggak terhitung lagi dah berapa bakwannya misalnya. Tak terhitung lagi dah berapa uang yang dizolimi dari orang tersebut. Bilang saja boleh berapa, biar diganti. Kalau dikatakan, adalah bang saya maafkan, aman. Kalau nggak jumpa bagaimana? Banyak-banyaklah berinfak. Niatkan untuk orang tersebut. Karena masalahnya, kita di dunia berinfak, uang bisa kita cari. Di akhirat nanti bayarnya dengan pahala. Kemana mau kita cari itu pahala? Karena nggak ada lagi amalan yang akan menambah pahala kita. Di dunia pahala kita masih bisa kita tambah. Semasa kita hidup, uang masih bisa kita cari.
untuk membayarkan kezoliman tersebut. Makanya berinfaklah, kemudian niatkan untuk orang yang kita zolimi. Itu kalau nggak tahu lagi entah di mana orangnya. Itu caranya. Dan doakan keampunan untuk dia. Demikian ikhwatiddin. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan selain itu. Dan Allah pun mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali yang mampu dia lakukan. Dan satu lagi, jangan ulangi lagi kezaliman itu. Ini udah hijrah tapi masih juga. Ustadz, ana seorang istri yang terkadang pernah mengingkari kebaikan suami, pernah ngomong ke suami dengan nada tinggi, tobat dari dosa ini bagaimana Ustadz? Karena itu hak suami, minta maaflah pada suami. Ya, minta maaf pada dia. Minta maafnya sungguh-sungguh, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Terkadang para istri pulang dari pengajian sadar dia. Sadar, pulang minta maaf. Besok pagi sudah keumat lagi penyakitnya. Bang ini bagaimana? Dek, kemarin sudah minta maaf. Itu kan kemarin bang. Keumat lagi penyakitnya. Makanya benar-benar sadar. Ya, sadar. Kalau ada akhwat yang seperti ini, berarti dia harus sering-sering ngaji. Karena dosis yang diberikan di pengajian hanya 18 jam. Sudah 18 jam habis dosisnya. Besok kumat lagi penyakitnya. Oleh karena itu ikhwatiddin, pertama ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala minta keistiqomahan. Karena ikhwah, salah satu modal kita minta maaf ketika kita sadar itu sebuah kezaliman, ketika kita sadar itu sebuah dosa. Banyak para istri dan para suami dia nggak minta maaf terhadap kezaliman yang dilakukan pada istri ataupun suaminya. Kenapa? Karena dia merasa dia benar. Sehingga kalau dia katakan, udahlah ibu minta maaf saja ke suami ibu. Oh, memang aku salah apa? Begitu. Tapi ketika dia menyadari ini suatu nikmat yang Allah berikan. Bukankah orang itu tobat di saat dia sudah menyadari sebuah kesalahan yang dia lakukan? Kalau dia tak sadar, nggak akan mungkin dia tobat. Ikhwatiddin. Itulah dia. Itu modal. Jadi ketika kita merasa kita sudah bersalah, itu modal yang luar biasa. Dan itu modal awal kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon doa kepada Allah semoga tetap rasa ini tetap ada dalam hati kita. Jangan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mohon maaf kepada suami, ibu mohon maaf kepada suami ibu. Sering-sering mohon maaf. Ya. Sering-sering mohon maaf. Kemudian apalagi minta istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jangan tinggalkan pengajian. Ya. Karena di pengajian itu terkadang kita mendengar ada 1-2 kalimat yang terkena pada kita. Padahal itu ustadz, itu ustazah tidak bermaksud nyinggung kita. Tapi kok pas sekali ya? Ini pas sekali, ini gua banget nih. Begitu. Ada orang yang gak dapat hidayah ketika si ustadz buat contoh seperti itu. Nyindir nih Pak Ustadz. Males lah aku lah ngaji lagi, nyindir nih Pak Ustadz. Entah kapan Ustadz kenal dia. Ini tanda tertutupnya hidayah. Ya. Tanda tertutupnya hidayah. Allah belum memberikan dia hidayah. Oleh karena itu, ya, hendaklah kita mensyukuri Allah dalam nikmat seperti ini. Yaitu merasa kita sudah berdosa. Ustadz, berapa umur seekor kambing untuk akikah yang sesuai dengan syariat? Akikah yang sesuai dengan sunnah seperti apa ya Ustadz? Kambing 1 tahun atau lebih. Demikian juga kambing untuk korban 1 tahun untuk lebih. Kalau apa yang sah untuk korban maka itu juga sah untuk akikah. Yang sah untuk korban seperti dia tidak al-araja bainu arjuha, tidak pincang, yang jelas pincangnya. Kemudian dia tidak yang matanya jelas rusaknya, nggak dibolehkan. Kemudian yang kurus, sangat jelas kurusnya. Itu termasuk hal-hal yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Demikian juga sebagai hewan akikah. Kemudian untuk laki-laki 2 kambing, untuk perempuan 1 kambing.
Apakah diperbolehkan memukul anak didik yang tidak mau mengikuti sholat Jumat berjamaah dikarenakan malas? Boleh, tetapi lihat usianya. Berapa tuh usianya? Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat di saat mereka berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin. Pukul dia kalau sudah berusia 10 tahun juga belum sholat. Dan guru merupakan perwakilan daripada orang tua di rumah. Ikhwah, perlu kita camkan bahwasanya kewajiban mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tua, bukan kewajiban sekolah ataupun pesantren. Ingat itu. Ya. Kewajiban mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tua, bukan kewajiban sekolah ataupun pesantren. Jadi sekolah apa kewajibannya? Sekolah itu membantu kedua orang tua dalam mendidik anak. Makanya keliru kalau ada orang tua punya anak, dia punya duit, sudah dia masukkan ke pesantren tanpa dia peduli bagaimana perkembangan si anak. Ini keliru besar. Karena keberhasilan mendidik anak di pesantren itu tidak terlepas dari 3 unsur. Pertama anaknya, kedua pesantrennya, ketiga walinya. Itu dia. Berapa banyak guru yang mendidik anaknya, mendidik anak didiknya, menghafal Quran. Ketika si santri pulang, dia bebas sebebas-bebasnya. Nonton video, nonton TV, mendengar musik, nggak apa-apa kata orang tuanya. Kenapa? Karena di pesantren nggak dibolehkan. Akhirnya apa? Hafalannya hilang di rumah. Setengah tahun dia dihafal Quran, hanya 3 hari di rumah hilang hafalannya setengah tahun. Akhlak yang dididik oleh orang tua, oleh pesantren, bangun pagi, kadang-kadang sebelum subuh sudah dibangunkan untuk tahajud. Ketika di rumah tak sholat si anak, dibiarkan oleh orang tuanya, habis. Ini artinya pesantren yang nanam, orang tua cabut. Pesantren yang mupuk, orang tua ngeracun. Makanya akan jadi si anak. Oleh karena itu tetap kewajiban orang tua, namun sekolah membantu. Makanya orang tua harus perhatian dengan anaknya. Gimana perkembangan anak? Tanya orang tuanya, tanya gurunya. Gimana Pak Ustadz, sampai di mana perkembangan anak saya? Malas apa enggak? Gimana? Begitu. Mungkin pada satu hari si guru butuh, ibu tolong datang bu, ini ada supaya memberi semangat pada si anak. Begitu caranya ikhwatiddin. Ya, jadi bukan dilepas begitu saja. Makanya guru di rumah, guru di sekolah itu perwakilan orang tua. Kalau antum tidak mau anak antum dipukul di sekolah, silahkan didik sendiri di rumah. Silakan didik sendiri di rumah. Kalau sekarang kan ada yang memenjarakan guru gara-gara guru memukul. Kecuali kalau gurunya mukulnya pakai balok 2-3, pukul kepala, retak kepala, itu iyalah. Ya. Itu jelas lah namanya. Itu menyiksa namanya. Tapi kalau dia di rotan, berbirat misalnya tangannya, berbirat kakinya, lantas si anak mengadu-adu, aduh pak, sakit kali pak, sampai ke jantung. Yang dipukul paha, sakit sampai ke jantung. Orang tua terprovokasi, marah-marah. Kemudian mempidanakan tuh guru. Masya Allah, ini gimana bisa berhasil? Jadi kalau antum tidak tega anak antum dipukul oleh orang lain, silakan didik sendiri di rumah. Ya, silakan didik dengan kelembutan bagaikan putri salju. Gak disentuh walaupun dengan bulu burung pun gak boleh. Jangan, bulu burung, birat nanti dia. Mendingan gak usah disekolahkan, didik sendiri di rumah. Jadi boleh mukul anak, boleh. Anak didik. Bagaimana meminta maaf kepada orang yang kita zolimi di masa lalu, tapi kita sudah lupa dengan orangnya, dan bagaimana kita ingat dengan orang yang, apakah kita harus meminta maaf atau bertobat saja? Tadi sudah kita sebutkan. Kalau orangnya ada, minta maaf wajib, nggak bisa nggak. Kalau orangnya masih ada, minta maaf. Tapi kalau orangnya nggak ada,
ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berupa harta, kita infakkan atas nama dia atau kita berikan kepada ahli warisnya. Allahu Akbar. Tolonglah pertanyaannya jangan terlalu panjang-panjang. Apakah salat ba'diyah subuh harus antara adzan dan qomat? Salat ba'diyah subuh. Enggak ada salat ba'diyah subuh. Ya. Apalagi apakah salat ba'diyah subuh antara adzan dan qomat? Allahu Akbar. Subuh itu dilakukan setelah qomat. Adzan dilakukan sebelum qomat. Adzan, qomat, subuh selesai. Ba'diyah subuh berarti setelah subuh, makanya enggak ada. Mungkin maksudnya ini kita berbaik sangka nih, ya. Kita harus banyak berbaik sangka supaya enak hidup kita. Mungkin maksudnya selip nih, apa tipu. Salah ketik. Maksudnya qobla. Artinya salat sebelum subuh. Taib. Apakah salat rawatib sebelum subuh itu dilakukan setelah adzan atau antara adzan dan qomat? Iya. Ikhwah, salat rawatib artinya salat yang mengiringi salat wajib. Dan itu dilakukan setelah masuk waktu. Makanya salat qobliyah zuhur. Salat qobliyah zuhur kapan? Ya adzan zuhur dulu, baru dia salat sunnah, baru kemudian zuhur. Demikian juga salat sebelum subuh itu bagaimana? Adzan dulu subuh, salat adzan subuh, barulah kita kemudian melaksanakan sunnah subuh, baru ketika qomat barulah laksanakan salat subuh. Kecuali kalau kita tak sempat, maka boleh sesekali kita lakukan salat qobliyah subuh, salat qobliyah subuh menjadi ba'diyah subuh. Setelah subuh kita lakukan. Mengkodo yang sebelumnya karena nggak sempat. Adzan perut kita sakit. Begitu selesai qomat, maka boleh dilakukan setelah subuh, tapi jangan sering-sering. Setiap hari salat sunnah setelah subuh. Kenapa bang? Nggak sempat, ya, nggak sempat. Saya nggak mengetahui adanya yang melakukan ini secara rutin, ya, tidak mengetahui adanya yang melakukan ini secara rutin di kalangan para sahabat. Pernah sahabat sekali melakukannya. Rasulullah tanya, sholat subuh itu hanya 4 rakaat. Kata Rasulullah, ya Rasulullah tadi saya belum sempat sholat qobliyah subuh. Sekarang saya lakukan. Rasulullah diam aja. Tandanya dibolehkan. Dan tandanya juga nggak sering itu terjadi. Bagaimana sakaratul maut saat roh ditarik dari tubuh seorang muslim? Bagaimana rasa sakitnya sesuai dengan hadis Ustaz? Dan cara meringankannya apa ada? Syukron. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sekarat, apa kata beliau? Ala innal mauta lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya, ada rasa sakitnya. Tetap ada rasa sakitnya. Bagaimana rasa sakitnya? Allahu a'lam. Ya. Yang jelas kematian itu ada sekaratnya, ada rasa sakitnya. Hanya dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah menceritakan proses pencabutan nyawa untuk orang-orang mukmin. Malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila radiyatan mardiyah, ukhruji ila maghfiratu minallah waridwan. Keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dan keridhaan Allah. Fakharajat maka keluarlah ruh itu bagaikan air yang menetes. Lantas diambil oleh malaikat. Ya, jadi dia keluar bagaikan air menetes. Adapun orang yang kafir, malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, keluarlah kamu untuk mendapatkan murkanya Allah. Maka
nyawanya enggak mau keluar. Kemudian malaikat yadribuna wujuhahum wa zuhurhum. Malaikat pun memukul orang ini, dipukul oleh malaikat, keluar gitu, karena dia enggak mau keluar. Jadi harus dipaksa, dipukul orang ini, dipaksa agar ruhnya keluar. Kenapa? Karena dia tahu, dia kalau keluar akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Rasul membayangkan keluarnya itu bagaimana? Bagaikan besi yang berduri dililit oleh goni yang basah, kemudian dicabut dengan paksa, maka berputusanlah otot-otot dan urat-uratnya. Itu dia. Ya. Dan karena masalah ruh ini adalah masalah gaib, maka kita tidak bisa banyak berkomentar kecuali yang ada dasarnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakan ya Muhammad, ruh itu urusan Tuhanmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Apakah setelah masuk ke rumah orang non muslim saya harus menyamak kaki saya, Ustadz? Emang kenapa kaki antum? Ikhwah, di dalam bahasa Indonesia menyamak itu ada dua makna. Pertama, menyamak karena dijilat anjing, ya kan? Yang kedua, menyamak artinya memperlakukan perlakuan khusus untuk kulit supaya tidak busuk. Jadi yang dimaksud menyamak di sini adalah yang dijilat anjing itu bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza walagal kalbu fi inai ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna biturab." Apabila ada seekor anjing yang menjilat benyana kalian, maka cucilah dia 7 kali, salah satunya dengan tanah. Menyamak, ini yang kita sebut dengan menyamak ini hanya untuk bejana. Adapun kalau kaki antum yang dijilat oleh anjing atau antum lagi jalan, di situ ada anjing digigitnya kaki antum, maka bagaimana? Gak usah disamak, cukup dicuci saja. Setelah dicuci, suntik ATS, anti tetanus serum, supaya gak kena tetanus. Tapi bekas gigitan anjing itu tidak perlu disamak, ya, cuci aja. Karena memang air liur anjing itu najis. Hanya saja najis itu terkena bejana gelas, periuk, ya, apalagi tempat-tempat minum makan kita, barulah disamak 7 kali dengan air, salah satunya dengan dicampur tanah, dan nggak bisa diganti dengan bahan deterjen yang lain, harus dengan tanah. Adapun kalau antum menyewa rumah yang sebelumnya adalah orang Kristen yang punya anjing 3, atau antum ke rumah orang Kristen yang ada anjingnya, kaki antum masuk ke lantainya, bagaimana? Enggak perlu disamak, ya, tidak perlu disamak, karena hukum asal satu benda itu tidak najis sampai jelas najisnya, ya, sampai jelas najisnya. Ada benda itu najis, benda najis enggak bisa dibersihkan. Ada yang benda najis yang terkena najis, ya, misalnya nih gelas ini nggak najis, tapi dia terkena najis, maka dia dikatakan benda yang bernajis. Dia akan suci kalau najisnya sudah dibersihkan. Taip. Untuk menyatakan benda ini terkena najis harus tahu najisnya, ada nggak najisnya. Bisa kita katakan, ini botol ini bernajis. Kita akan katakan, loh mana najisnya bang? Mana nggak nampak? Kecuali dia ada di sini kuning warnanya, atau yang kuning-kuning itu najis. Makanya demikian juga ketika antum masuk ke rumah seseorang, orang Kristen misalnya. Kalau jelas nggak ada najisnya, sudah dihukumi dia dengan hukum yang suci. Tapi kan Ustadz mana tahu anjing yang jilatin begitu seperti kain pel, misalnya begitu. Ya, yang penting selama dia tidak terlihat najisnya, maka dia dihukum suci. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kecuali ya bejana-bejana mereka. Kalau bejana-bejana mereka, apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Apa kata sahabat? Kunna bi ardi qaumin ahli kitab. Ya Rasulullah, kami berada di kampungnya orang ahli kitab. Afana aqulu fi aniyatihim? Apakah kami boleh menggunakan makan dengan bejana-bejana mereka? Apa kata Rasulullah? La ta'kulu fiha.
Jangan kalian gunakan bejana mereka untuk makan. Illa alla tajidu ghairaha. Kecuali kalau kalian nggak dapatkan bejana yang lain. Faghsiluha, cuci dulu, fakulu fiha. Kemudian silahkan kalian gunakan. Demikianlah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.